Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi bareng gua si Kinangka Racer. Jadi kali ini gua mau test drive mobil Suzuki S-Team tahun 93 yang varian 1300. Jadi beberapa waktu lalu ada yang komen, "Bang, test drive dong." Nah, baru kesampaian kali ini nih, soalnya ya mengingat kondisi sekarang kan, yang pertama udah pandemi, terus musim hujan juga kan. Kemarin juga sempat diguyur 2 hari nggak berhenti tuh hujan. Baru hari ketiga ini hari keempat baru cerah lagi, dan akhirnya gue baru bisa keluar lagi, karena kalau hujan-hujan gitu gue malas ya kalau keluar. Jadi baru kali ini gue bisa keluar dan bikin video lagi. Nah, untuk test drive kali ini gue cuman mau ngasih pandangan gua atau apa yang gua rasain pakai mobil ini. Yang pertama dari segi kenyamanan. Ya, mobil ini untuk tahun 93, sekitar umur 28 tahun ya, 28 tahun. Mobil ini masih cukup nyaman untuk dipakai tahun 2021 ini. Jadi buat kalian yang pengen nyari mobil yang terjangkau, terus reliable, dan fiturnya cukup lumayan, karena dia udah cukup fitur ya, kayak power window, central lock, power steering, AC komplit dengan berbagai arah semburan dan pemanas juga. Terus ruang kabinnya cukup lega. Udah loh, ini ruang kabinnya cukup lega ya mobil ini loh. Gua nggak nyangka. Kalau kalian nggak percaya, boleh lihat video gua di sini nih, yang gua bahas di plus minus Suzuki S-Team. Boleh kalian lihat di sini nih, atau kalian boleh cari di deskripsi. Nah, di situ gua ngebahas plus minusnya mobil ini menurut pandangan gua ya, sebagai pemakai, sebagai yang setiap hari memakai mobil ini. Nah, terus untuk kenyamanan kan tadi cukup enak untuk tahun segitu. Terus handling ya cukup lah untuk handling. Kaki-kaki, apalagi dia udah independen ya, untuk kaki-kaki dia udah independen, jadi ya enak banget. Terus apalagi ya, bahan bakar gue kurang ngeh ya untuk kalau di atas kertas berapa liter, maksudnya gue belum tahu, gue nggak terlalu ngeh ya untuk di atas kertas itu bisa berapa kilometer per liter. Tapi kalau untuk perbandingan sih, mungkin gue waktu itu perjalanan dari Majalengka ke Bandung PP pulang pergi itu ngabisin sekitar, gue habis sekitar nggak nyampe 200, cuman 160 atau 170 ribu lah, itu udah PP loh. Udah pulang pergi, udah dari Majalengka ke Bandung, pulang lagi Majalengka, dan itu masih ada sisa. Dari segitu tuh udah masih ada sisa. Nah, jadi menurut gua cukup irit ya. Dan by the way, itu gua perjalanan full AC ya, full AC, full music. Jadi ya kalau dibilang seperti itu ya cukup irit. Tapi kayaknya kalau misalnya nggak pakai AC, kayaknya bisa lebih irit lagi. Mungkin di bawah 150 mungkin habisnya ya, kita nggak tahu. Mungkin nanti kapan-kapan kalau gua ada waktu, gua bakal coba tes lagi ke Bandung, untuk ngukur bahan bakarnya seberapa irit dan seberapa borosnya mobil ini. Tapi menurut gua sih kalau hitungan segitu udah cukup irit banget ya. Tapi nggak tahu sih, soalnya tolak ukur keiritan mobil itu tergantung individu juga sih. Ada yang bilang segini tuh irit, ada yang bilang segitu tuh enggak, itu boros. Nah, mungkin balik lagi ke persepsi masing-masing ya. Tapi untuk gua sendiri itu udah cukup irit. Oh iya, suspensi ya. Suspensi ini kalau nggak salah dia pakai independen ya, jadi udah cukup nyaman mobil ini.
Kalau ngajar jalan berlubang masih enak, karena dia independen, jadi ya menurut gua cukup nyaman, nggak terlalu kaku gitu kan. Oh ya, kalau misalnya kalian pengen nanya-nanya soal mobil ini, gimana masalah perawatan dan lain-lainnya, boleh kalian komen di bawah atau DM Instagram gue juga boleh di @cikinangkaracer. Kita boleh diskusi di sana soal mobil ini, karena gue orangnya sangat suka diskusi, apalagi diskusi sama hobi yang sama ya. Intinya mobil ini enak lah untuk dipakai harian, masih enak. Tenaga untuk di dalam kota juga masih cukup mumpuni, walaupun nggak terlalu besar-besar amat ya tenaganya. Tapi untuk dalam kota oke lah, nggak terlalu malu-maluin. Nah, untuk tenaga juga cukup enak, walaupun tidak terlalu responsif, tapi cukup lah untuk pemakaian hari-hari. Yang penting AC dingin, itu aja. Jadi di cuaca panas kayak gini juga nggak kepanasan. Ya yang gua rasain ya seperti itu. Terus kondisi mobilnya juga seperti ini gitu kan. Tidak terlalu original juga. Jadi ya kalau menurut gua berani rekomendasiin mobil ini kalau kalian lagi cari mobil yang low budget gitu kan, tapi fitur berlimpah, komplit gitu kan. Ya mobil ini gue rekomendasiin deh, karena di pasaran harganya kan relatif ya, di angka 25 sampai 30-40 jutaan lah, tergantung kondisi. Apalagi kalau kondisi original, mobil ini mahal banget loh. Soalnya kemarin ada yang jual juga Esteem tahun 91 apa 92 ya, dia full original, Matic lagi. Matic tuh langka banget loh untuk varian Esteem ini, karena pertama dia cuma ada di varian mesin 1.3 untuk Matic, dan jumlahnya produksinya pada waktu itu tuh memang sedikit sekali, jadi bisa terhitung lah dengan jari berapa spesies mobil ini untuk varian Matic. Oke teman-teman, mungkin test drive kali ini cuman segitu aja lah. Ya mungkin kalian kurang puas ya dengan penjelasan gua, dan juga terbelit-belit. Oh ya, mungkin dari penjelasan gua kurang jelas atau bagaimana, boleh kalian tanyain langsung kalau misalnya ada pertanyaan soal mobil ini gitu kan. Karena ya jujur gua bukan reviewer mobil, jadi review gua ya segitu adanya gitu kan. Tapi yang penting udah mewakili gimana sih rasanya mobil ini gitu kan. Cukup mewakili lah dari penjelasan singkat gua tadi. Oke teman-teman, boleh like kalau kalian suka video ini, dan kalau kalian gak suka boleh unlike. Kalau kalian punya pertanyaan atau pengen sharing, boleh komentar di video ini atau bisa DM Instagram gua. Atau yang pengen kopdar di sekitaran Majalengka, boleh kita kopdar bareng. Gak harus Esteem ya, apa aja, yang penting kita jalin silaturahmi aja. Oke teman-teman, segitu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.